Makanya saya kalau jadikan, saya pernah ditawarin jadi PNS Kemenak, saya nggak mau. Takut saya biasa nggak butuh gaji menjadi butuh apa? Gaji. Kan keren nggak butuh apa? Gaji. Nah ini penting saya utarakan supaya agama ini terkonsep secara permanen. Sehingga dalam tradisi ulama, agama ini tidak pernah dipasrahkan ke siapa-siapa. Karena yang ngurusi agama ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dalam satu dialek, Umar adalah orang yang sangat sukses dalam memimpin Islam. Sampai menaklukkan zaman itu sudah sampai Eropa Timur, sampai Asyirkul Aqsa. Sehingga kayak apa kerinduan orang sama Sayyidina Umar radhiyallahu. Singkat cerita mereka tidak kebayang kalau setelah Umar itu ada pemimpin yang sekali berumar. Sehingga Umar dipaksa dengan tanda kutip dipresur supaya bikin pengganti suksesi. Setiap Ibnu Umar anaknya jalan-jalan kemana-mana, itu mesti masyarakat bilang gini, Mbok yo abah kamu itu bilang ada suksesi supaya pemimpin ini jelas tahapannya. Terus mereka bikin analogi itu kias. Kalau ada kambing 100, penggembalanya tinggal gelanggang, itu dianggap dolim, tidak ya dolim, pasti kocar kacir. Apalagi ini penggembala manusia, kalau suatu saat Umar meninggal, itu pasti kacir. Umar sempat tertarik sama pikiran itu, sehingga beliau ingin menunjuk seorang khalifah pengganti. Lama-lama beliau bangun terus bilang gini, tidak jadi ya. Agama ini yang punya Allah, jadi tidak boleh dipikir oleh Umar. Agama ini pernah ditinggalkan orang yang lebih baik ketimbang saya, yaitu Abu Bakar, tetap jalan. Dan agama ini pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, orang terbaik di dunia, dan tetap jalan. Karena yang ngurusi Allah. Makanya sekarang nggak ada wali songo itu. Mungkin zaman wali songo Panjunan tidak seperti ini. Tapi sekarang dipimpin Ustadz TPI, Islamnya lebih maju ketimbang zaman dipimpin wali songo. Bukan karena ustadznya lebih hebat dibanding wali songo, memang agama ini diurusi oleh Allah Subhanahu. Ustadznya kasus ya agama jalan. Oh itu banyak cita-cita di TV ustadz apa? Kasus. Agamanya juga jalan. Ada kiai ditangkap KPK, agama juga jalan. Karena agama ini nggak bergantung seorang kiai, juga nggak bergantung kemenak. Agama ini yang mendesain, yang menjaga hanya Allah Subhanahu. Cerita paling modern itu Uni Soviet. Uni Soviet itu negara komunis. Ratusan tahun orang Islam dikooptasi di Uni Soviet. Tapi mereka Islamnya luar biasa, menyembunyikan Islamnya. Belajar tauhid di basemen, di tempat-tempat sembunyi. Ketika Uni Soviet hancur lewat glasnost perestroika itu, langsung jadi negara Islam. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, itu semuanya jadi negara Islam. Artinya gini, agama ini pernah jaya bahkan saat dikooptasi Uni Soviet. Indonesia juga pernah jaya pada dijajah Belanda 350. Justru menjadi masalah kalau kita ini terlalu bergantung negara. Kiai gelem mulang nak untuk bos, santri gelem mondok, kepalanya dicatat di negara sehingga dapat fasilitas. Oke, negara baik kita akui. Tapi itu nggak bagus bagi kita kalau terlalu bergantung. Karena biasanya kita berkontribusi kepada agama, sekarang mendapat dari negara untuk ngurus agama. Masalahnya bukan di ngurusnya, ketergantungan ini yang menjadi Islam nanti bahaya ketika ada masalah. Nggak biasa imun ya, nggak biasa kebal. Sehingga pikiran-pikiran para ulama dulu, cara berpikir itu agama ini harus dijaga karena kita yakin Allah yang menjaga. Kenapa saya cerita demikian? Karena Islam di Indonesia sekarang itu luar biasa. Katanya malah Islam terbaik di dunia sekarang. Kenapa kok terbaik di dunia? Kenapa Islam Indonesia punya gelar terbaik di dunia? Di mana-mana, di Mesir, di Syria, di Irak itu konflik. Dan kalau konflik sampai saling bunuh. Kita tahu urutan dosa besar, satu adalah musyrik, nomor dua adalah orang mukmin saling apa? Nah Indonesia boten, gedeng tangganya mau ngerasani kok, tinggu kegiatan itu. Ya ini gitu-gitu dok. Yang bisa nyantai ya tidak nyantai. Jadi biasa saja. Nanti kalau bodoh ya kosong-kosong lagi, nanti tukaran lagi ya gitu.
Makanya kata Mbah Mun, kamu harus bangga jadi orang Indonesia karena kita tidak mengalami dosa terbesar. Setelah syirik itu dosa terbesar adalah saling apa? Bunuh. Dan Indonesia itu tepo siloronya luar biasa. Sekarang pertanyaannya, tradisi tepo siloro itu ditanamkan nenek moyang kita apa mengikuti konsep yang dibikin negara? Nenek moyang kita. Sebelum ada Menteri Pertahanan, Menteri yang ngurus sistem keamanan, itu yang menjaga stabilitas kita adalah kearifan kita. Lalu sekarang kearifan kita mau kita gadekan, mau kita berikan. Wah, negara aman kalau menterinya ini, agama benar kalau menterinya ini. Mana pernah kita bergantung sama negara zaman. Meskipun kita menghormati negara, sangat-sangat menghormati. Tapi jangan sampai kelangsungan kita hidup ini bergantung sama orang lain. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Semua kalian adalah pemimpin. Semua pembantu presiden, semua pembantu negara, semua pembantu kelangsungan kestabilan masyarakat Indonesia. Orang yang nggak suka konflik berarti membantu Menteri Pertahanan. Meskipun dulu kamu milih 01, dapatnya 02. Itu barokahnya Indonesia. Chaos, saling kolek. Itu yang ditiru Mbah Mun. Tapi sekarang orang enggak, kadang pakai hitam putih. Pokoknya saya putih pasti benar, ini hitam pasti. Yang dilupakan adalah kalau betul orang lain itu hitam, ini pun tanggung jawab kita karena ini juga umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ketika kamu melihat orang salah, itu jika itu bagian dari keluarga kamu, inginnya memberi sanksi apa membenahi? Membenahi. Makanya dalam sebuah kitab yang diceritakan Sarah Hikam, kitab paling terkenal di kalangan pesantren ini kitab Hikam. Dan cerita itu benar menurut saya. Ini cerita yang versi kitab Hikam. Nabi Ibrahim diterbangkan ke alam malakut, terus melihat para pezina. Allah tanya, menurut kamu diapakan? Bunuh saja ya Allah. Mereka makan rezeki engkau tapi tidak mengindahkan aturan engkau. Mereka pezina. Sama Allah diturutin. Terus dilihat lagi para pemabuk. Menurut kamu gimana yang bunuh saja? Mereka itu hamba engkau, makan dari rezeki engkau, tapi tidak mengindahkan perintah engkau. Sampai sekian bentuk maksiat, Ibrahim usulnya bunuh saja, habisi saja. Lama-lama suatu saat, ini cerita yang di Sarah Hikam, Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Yang terkenal dalam riwayat memang yang disembelih itu siapa? Ismail. Meskipun ada perdebatan ulama, apa Ismail, apa Ishak, tapi kita milih yang Ismail saja. Umumnya orang meyakini itu siapa? Ismail. Nabi Ibrahim itu kagetnya bukan ngepet. Ya Allah yang benar saja. Ini samrotu fuadi, ini buah hati saya. Kenapa engkau suruh membunuh? Jawabannya Allah. Ibrahim, kamu ingat nggak? Ketika kamu melihat orang-orang maksiat usul ke saya supaya dibunuh ya ya Allah. Kata Allah, aku itu ya gelo. Iku sing gawe aku enak wae usul kemutan maten. Konco iki anakmu sing gawe aku. Takkan mati ini keberatan, menangis Nabi. Ini pelajaran bagi kita. Karena orang misalnya nyon jauh-jauh itu nganggo sepeda motor luanan, tuan, anak isopol ikut suruh. Tapi nak jalan no, ini aku ponak ini jenengan pas. Mesti gitu. Sebetulnya keantian kita pada maksiat itu bukan karena maksiat, plus orang itu tidak keluarga kita. Gayanya saja kamu tegas, sebetulnya enggak juga. Jadi ini pelajaran bagi kita. Coba misalnya gini, ada orang salah koruptor, kamu mesti benci sama koruptor. Coba bayangkan kalau itu anak kamu, mesti dulu ya Allah mungkin dibuatkan konangan. Nah, sama. Ini masalah Rasulullah itu melihat semua umatnya adalah anaknya. Sing lagi abangan, sing lagi setengah abangan, sing hitam, semuanya adalah Maka kalau ini semua umatnya melihat orang abangan, ya pikirannya itu memandu mereka tobat, bukan malah dianggap kafir. Makanya kita menolak paham takfiri, paham yang mengkafirkan orang. Karena ibaratnya paham takfiri itu enggak rasional, secara fikih enggak rasional. Allah yang Tuhan saja, yang punya semuanya, itu jelas ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Terus ayat wa anibu ila rabbikum. Orang-orang yang sudah melampaui batas oleh Allah dipanggil, ayo kembali ke saya kembali. Kemudian orang-orang takfiri ini, orang-orang ekstremis ini, hamba Allah yang sedang maksiat dianggap tidak
Islam atau kafir, keluar dari area kemukminan. Wong yang Allah Tuhan saja yang di luar disuruh masuk. Ini yang sudah masuk malah disuruh keluar. Coba Nabi diutus jadi Nabi itu untuk mengislamkan orang kafir apa untuk mengkafirkan orang Islam? Ya Nabi lu diutus itu untuk mengislamkan orang kafir apa mengkafirkan orang Islam? Mengislamkan. Makanya aliran-aliran ekstrim sidik-sidik ngafirkan orang itu satu mesti goblok, dua mesti gak tahu ngaji, tiga terlalu semangat tapi khazanah ilmunya itu pas-pasan. Karena tadi kebencian kita ini pasti ada unsur dengan tanda kutip nafsu. Ya tadi kamu benci sama cawe itu yang kuatoan cekak sudah motor bukan. Barang mbok pisoi boleh wong ngayu banget seneng kowe. Kira-kira masih misoi ndak itu? Itu mesti atau gini. Kamu benci sama orang yang nyulayani janji. Zaid tidak janji sama kamu mesti mau janji ono gak rene gini-gini. Coba Zaid itu orang yang ngutangi kamu. Berani nggak ngumpat-ngumpat Zaid meskipun melayani janji. Zaid itu orang yang memberi utangan kamu 10 juta terus janjian melayani janji, bisa nggak kamu bentak Zaid terus gak ditabrak bersempurna gitu. Artinya ketika kamu disulayani janji marah itu mesti gini, sudah melayani janji pos tidak berjasa. Nah ini yang kita dapat kearifan dari Nabi Ibrahim. Saat kita enak saja usul orang maksiat dibunuh dimatikan oleh Allah, itu plus mereka kebetulan tidak anak kita. Coba andaikan zaman di alam malakut Ibrahim tahu yang nakal itu anaknya, apa kira-kira usul demikian? Nah, makanya ini jaga kearifan kita, bahwa bayangkan orang lain itu keluarga kita. Makanya kearifan dari bapak saya, bapak itu sebenarnya kancanan orang macam-macam, waktu orang sembulet-bulet. Terus saya tanya, kenapa Pak? Yang gelem dadi ngono ya sapa? Karena itu kearifan. Sebelum jadi ngono itu santrinya bapak dulu yang murid ya banyak. Iya itu bengkel. Nara gelem dadani barang rusak era pada dia apa? Makanya saya ini keterusan, saya termasuk jenis kiai yang enggak tegas. Tapi karena kearifan, kiai yang terlalu tegas itu biasanya tidak pati arif. Ya tadi, bayangkan itu anak kamu, pengen ngaji malah diboyong. Soalnya itu anakmu. Pak Yai ini beri kepengen didadani malah diragakan. Jadi ini pelajaran bagi kita. Jadi coba ajaran-ajaran itu jangan sampai hilang. Memang ada banyak riwayat tentang Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Sebagian kita meriwayatkan bahwa Ibrahim itu saking senangnya sama Allah. Ditanya Ibrahim, andaikan kamu punya sapi sekian, kamu korbankan untuk saya enggak? Iya ya Allah, untuk taqarrub ilaika. Kurban ini maknanya satu prosesi ibadah untuk mendekatkan diri kepada mana ada terima sapi untung. Nak jenengan nyuwun anak kula mohon tak korban. Terus dites tenan disuruh nyembelih apa? Ismail. Tapi saya lebih cocok sama riwayat yang diterangkan di Syarah Kitab Hikam tadi. Jadi beliau mengalami kasaf, diangkat kasaf itu satu kemampuan untuk melihat alam gaib. Kemudian dipertontonkan Allah alam malakut. Terus Ibrahim main usul supaya orang-orang itu dihabis. Suatu saat yang tadi diingatkan Allah, coba anak kamu sembelih. Lu gimana ya Allah, ini samratu fuadi buat saya. Kata Allah, ketika kamu usul langsung tak turuti, kok saya usul kamu pikir-pikir. Tapi ini anak saya, memang yang saya bunuh hamba siapa itu juga hamba saya, kata Allah. Nah semenjak itu Ibrahim jadi halim. Ibna Ibrahim malah halimun Allahumulib. Semenjak itu dia jadi halim, beliau jadi halim. Halim itu mudah memaafkan. Dulu enggak ya, agak temperamental. Makanya dalam tafsir diterangkan ketika Ibrahim ekstrim mematai beberapa berhala itu di Quran dijelaskan sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Fatan itu anak muda, jadi gejolaknya masih kuat sehingga frontal. Tapi ketika Ibrahim sepuh itu semua proses dakwahnya itu halus. Ya kira-kira mirip Wali Songo. Tapi itu bahasa yang salah ya, Wali Songo yang mirip Nabi Ibrahim. Makanya yang benar itu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Islam Nusantara itu nama lain yang ingin ikut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah sekarang ikut Islam Nusantara, itu kacau nanti secara. Sering saya ditanya, Gus Islam Nusantara itu kan firqah sudah 73 ditambah Islam Nusantara 74. Ya kacau kalau seperti itu ya enggak.
Islam Nusantara itu ya maknanya ya karena kita punya kultur, punya budaya, dan budaya itu budaya Indonesia. Tentu misalnya orang Arab pakai jubah, itu ya sunat, kita yakini sunat. Tapi orang Indonesia ya sudah cukup pakai hem, itu juga sudah sunat. Jangan kayak orang Madura, karena kalau yang jubah kiai ke Arab Saudi, supir taksi digium, tukang angkot digium, karena semuanya pakai apa? Itu guyananya orang Madura. Ya. Setelah di sana jubah itu pakaian nasionalnya orang Arab. Oh iya. Makanya kalau melihat film Arab itu bingung karena yang soleh sama penjahat sama-sama macaknya seperti itu. Kalau film Indonesia kan gampang. Yang preman tatonan pakai celana jeans sobek-sobek, yang kiai pakai koko kan enak. Ini yang soleh ini enggak. Kalau film Arab bingung kan. Makanya kalau orang abangan lihat film Gus sing Abu Jaldi karena karena itu film Arab itu repot, film Arab itu. Dan lucunya orang-orang Arab itu meskipun fasik itu kalau sumpah ya bilang wallahi. Itu yang sering hati sering umrah kan tahu, orang Arab kalau marah siapapun ya bilang apa? Wallahi. Nah itu maksudnya Nusantara. Tentu kita tetap yakin jubah, pakai jubah itu sunat, pakai seperti itu sunat. Tapi nggak usah berlebihan, terus harus seperti itu. Karena kewajiban kita yang penting adalah satul aurat nutubi aurat, meskipun dengan cara negara masing. Nah negara masing-masing ini kemudian oleh kiai kadang diistilahkan apa Islam Nusantara. Taman lihat kan ulama-ulama Turki ya pakai turbus, pakai baju, yang ulama Rusia ya pakai baju khas Rusia. Ya semuanya pakai khas daerah masing-masing dan itu enggak masalah. Karena kata Allah wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani apa? Kaum semua rasul itu punya tradisi sesuai tradisi kaumnya masing-masing. Tentu tradisi yang positif. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Tapi tetap saya ingin berkeyakinan bahwa pakai jubah itu ya sunat, pakai hem ya sunat, pakai pakaian ala Indonesia yang santun itu juga apa? Sunat. Karena sakofah itu satu tradisi. Nah, bayangkan kalau tradisi itu terjadi di perdamaian, kayak tadi Tepo Seliro. Sebelum ada Menteri Pertahanan, sebelum ada Menko Polhukam, sebelum ada polisi, orang Indonesia itu, misalnya dulu di sini ada Bandur sama ada orang-orang sepuh. Itu saya ngapain nom-nom petukangan rebutan warisan di sini, sungkan sing sepuh. Jadi tanpa ada polisi ini sudah ada kearifan yang bisa mengendalikan orang nggak rebutan warisan, nggak konflik. Sekarang enggak, ambil dulur konflik yang pengadilan. Banyak nggak orang konflik harta warisan sampai ke pengadilan? Kata. Artinya apa? Ketika ada lembaga peradilan justru kita kehilangan kearifan. Makanya ngaji di sini saya mau minta sekali tradisi-tradisi kearifan kita hidupkan lagi. Ini yang terakhir saya cerita sujud. Terus orang terlatih tanggung jawab sendiri. Rasulullah itu betul bisa nyafaati. Itu semua ulama ijma. Rasulullah bisa mensyafaati. Tapi ketika anak dalam, kalau mungkin bahasa sekarang itu pembantu, anak dalam lah kalau dalam bahasa pesantren, itu ditanya, engkau mau nikah, engkau mau boyong, kamu minta saya apa? Ya Rasulullah saya kasih waktu 3 hari untuk menentukan saya minta apa. Setelah 3 hari, anak itu ketemu Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah, saya minta supaya jadi temanmu di surga. Nabi tanyanya unik, kamu diwarai orang apa karena kamu sendiri? Jadi kalau orang pintar dadakan itu bikin orang curiga. Kamu pintar sendiri apa diwarai orang? Enggak ya Rasulullah. Setelah saya angen-angen semua dunia ini zailah, bakal hilang. Kemewahan dunia, kenikmatan dunia pasti hilang. Yang enggak hilang adalah kenikmatan di akhir. Nah, maka saya minta satu saja. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta menjadi teman kau di surga. Apa jawabannya Nabi? Itu saja tidak yang lain? Iya ya Rasulullah. Jawabannya Nabi itu nih. Fa'inni ala nafsika bika surati sujud. Saya masih ingat teksnya. Fa'inni ala nafsika bika surati sujud. Saya minta tolong, bantulah saya. Kamu harus memperbanyak sujud. Jadi makanya semua kiai, semua habaib, semua orang alim, siapapun yang ingin mendapat syafaat Rasulullah SAW, tentu onok modalnya. Mungkin yang kaya, yang sodako, yang miskin sabar, yang ya pokoknya ada amalnya. Nggak boleh gratisan. Nang dunia oleh gratis untuk warga nopo. Jadi Nabi jelas menjawab, fa'inni ala nafsika bika srotis sujud. Maka bantulah saya, kamu sendiri harus memperbanyak